kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin menghimbau kepada para pedagang yang menyewa toko atau lapak di pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin agar rutin membayar retribusi setiap bulan sehingga tidak terjadi tunggakan yang berujung pada langkah penyegelan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko pedagang yang masih menunggak retribusi pasar. Penyegelan tersebut dilakukan apabila para pemilik kios atau bak di sejumlah pasar di Banjarmasin tidak menghiraukan peringatan yang telah disampaikan kepada yang bersangkutan. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ihrom Moftejar meminta para pedagang mau membantu pemerintah dalam memenuhi Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang retribusi pasar. Karena menurutnya hal tersebut sudah merupakan keharusan bagi para pedagang pemilik toko. Begitu juga bagi pedagang lainnya agar tepat membayar retribusi dan jangan sampai menunggak karena pada akhirnya bisa dilakukan penyegelan. Kalau yang disegel memang sudah ada beberapa bulan yang lalu, mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger agar kawan-kawan yang menunggak itu bisa segera melakukan pembayaran. Kalau tidak salah mungkin sekitar 10-15 case yang sudah kita lakukan penyegelan di 2023 ini. Tapi seluruh pasar? Maksudnya ada satu pasar aja? Iya, tidak satu pasar. Jadi di 27 pasar yang biasanya kita mengambil toko yang memiliki tunggakan paling tinggi yang kita lakukan penyegelan di pasar tersebut. Retribusi tersebut menurutnya akan menjadi penerimaan PAD yang ujung-ujungnya juga untuk pembangunan dan kenyamanan dari pasar itu sendiri. Murtasyah, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, DPRD Banjarmasin melalui Komisi 2 meminta Disperdagin dan Pol PP selesaikan permasalahan pasar ilegal yang dianggap merugikan pedagang pasar resmi, yakni pedagang di Pasar Kesatrian. Protes pedagang Pasar Kesatrian yang mengeluh sepinya pembeli disebabkan keberadaan pasar ilegal di kawasan Sungai Gardu yang berdekatan dan buka pada waktu yang sama, ternyata sampai juga informasinya ke Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin. DPRD pun meminta Disperdagin untuk tegas menyelesaikan permasalahan ini sesuai protes yang disampaikan penjual Pasar Kesatrian. Untuk itu Dewan minta Disperdagin berkoordinasi dengan Pol PP untuk mengambil tindakan terhadap pasar ilegal yang ada di kawasan Sungai Gardu. Pihak DPRD juga mengaku siap membantu penyelesaiannya kalau ternyata dinas kesulitan menghadapi permasalahan tersebut. Ini seperti diungkapkan Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, belum lama tadi saat dijumpai di gedung DPRD Banjarmasin. Tindakan oleh dinas terkait, baik koordinasi di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang membidangi tentang pasar maupun kerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya begini, di mana ada pasar yang legal resmi itu bagaimana juga harus kita support untuk bisa terus lancar ya, transaksi perdagangan di sana berjalan dengan baik. Kemudian di mana ada pasar yang tidak resmi, yang ilegal, maka menurut saya memang segera dilakukan penertiban supaya benar-benar bisa berjalan dengan lancar semuanya. Di Kota Banjarmasin tertib, lancar dan juga bermanfaat bagi masyarakat sana. Awan pun berjanji akan lakukan koordinasi dengan Disperdagin guna melihat terlebih dahulu ketegasan dalam hal bekerja sama dengan Pol PP. Diakuinya kondisi ini merugikan para pedagang yang selalu membayar retribusi, sementara yang di Pasar Gardu tersebut ilegal dan tidak resmi. Tim Liputan Banjar TV. Kita beralih ke informasi pendidikan pemirsa. Perguruan tinggi tertua di Kalimantan Selatan, Universitas Lambung Mangkurat, kembali mengukuhkan 10 profesor atau guru besar baru yang seluruhnya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Dr. Ahmad S.E. MSI, dalam rapat terbuka Senat ULM, Rabu 25 Oktober 2023 di Banjarmasin, kembali mengukuhkan 10 profesor baru. Pengukuhan para profesor tersebut berlangsung di Auditorium Profesor Haji Idham Jarkasi SH di Gedung Fakultas Hukum ULM di kawasan Kayu Tangi. Ke-10 profesor atau guru besar yang dikukuhkan adalah Profesor Dr. Ahmad Faisal SHMH,
Profesor Dr. Ahmad Saufi, SHMH, Profesor Dr. Suprapto, SHMH, Profesor Dr. Rahmadi Usman, SHMH, Profesor Dr. Juni Sumardi Gozali, SHMHUM, Profesor Dr. Ihsan Anwari, SHMH, Profesor Dr. Anang Sopan Tornado, SHMH MKN, Profesor Dr. Diana Haiti, SHMH, Profesor Dr. Mulyani Julaika, SHMH, dan Profesor Dr. Mispansah, SHMH. Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 28286-M-07-2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Sampai saat ini ULM telah berhasil mencetak 116 guru besar atau profesor, dan sejak diangkat menjadi rektor sudah ada 48 guru besar dikukuhkan. Semoga tahun ini bisa lengkap menjadi 50 orang profesor. Kepada wartawan, Rektor ULM Profesor Dr. Ahmad menyatakan merasa bersyukur pada hari ini ULM mengukuhkan 10 profesor yang kesemuanya berasal dari Fakultas Hukum. Jadi yang pertama tentu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia. Alhamdulillah pada hari ini Fakultas Hukum melaksanakan pembukaan guru besar. Ya, sebanyak 10 orang dan semuanya dari Fakultas Hukum. Dan secara total guru besar yang telah dikukuhkan sampai hari ini sudah 46 guru besar. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan atau minggu berikutnya kita akan kukuhkan lagi 2 orang guru besar yang sudah keluar SK-nya, dan saya minta supaya tahun ini kalau bisa cukup 50 orang untuk penambahan guru besar di Universitas Lambung Mangkurat. Sesuai tradisi pengukuhan, masing-masing para guru besar tersebut menyampaikan orasi ilmiahnya di hadapan ketua dan anggota Senat Profesor yang juga dihadiri sejumlah undangan lainnya. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Berita selanjutnya pemirsa, rombongan SMKN 1 Barabai Hulu Sungai Tengah melakukan kunjungan ke perpustakaan Palnam Dispersif Kalsel. Jauh-jauh datang ke Banjarmasin ternyata hanya untuk merasakan pelayanan yang diberikan Dispersif Kalimantan Selatan. Seperti apa pemirsa? Mari kita simak liputannya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersif Kalsel di bawah pimpinan Bunda Nunung dikenal memiliki layanan super ramah, fasilitas serba lengkap, dan kemudahan membuat kartu anggota perpustakaan, serta beragam layanan lainnya yang tersedia. Alasan itu yang membuat para dewan guru serta pelajar SMK Negeri 1 Barabai jauh-jauh mendatangi Perpuspal 6 dengan menggunakan angkutan bus. Sedikitnya 65 pelajar didampingi 5 orang guru setibanya di Banjarmasin disambut hangat tim Perpuspal 6. Selain berkeliling melihat dan merasakan membaca buku di ruang perpustakaan, rombongan asal Barabai ini juga diajak mengunjungi gedung teater. Ketua Program Keahlian Manajemen Perkantoran Siti Nurbaya menyatakan sangat senang dan puas dengan pelayanan dan sambutan yang diberikan Dispersif Kalsel. Semua itu akan menjadi bahan studi untuk bisa diterapkan di perpustakaan SMK Negeri 1 Barabai nantinya. Kami dari SMKN 1 Barabai. Pada hari ini kami berkunjung ke Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun hal-hal yang ingin kami kunjungi di sini adalah masalah pelayanan perpustakaan, kemudian kebekerjaan, dan tata tertib peminjaman. Dingin, ber-AC, luas, dan kami senang berlama-lama di perpustakaan. Selain itu, ke depan berharap mobil Posling Dispersif Kalsel juga bisa mengunjungi SMK Negeri 1 Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Murtasyah, Banjar TV.
Pemirsa, menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun, SMA Negeri 1 Banjarmasin kembali menggelar pemilihan putra dan putri semasa Banjarmasin 2023 yang akan menjadi ikon sekolah dan mengikuti kegiatan lainnya, seperti menyambut tamu penting ketika ada kegiatan di sekolah. Inilah 56 pasang peserta wakil dari 28 kelas akan bersaing secara adil pada pemilihan putra-putri semasa 2023 kembali digelar SMA Negeri 1 Banjarmasin di halaman sekolahnya di Jalan Batu Tiban, Komplek Mula Warman, Kamis 26 Oktober 2023. Para peserta tampil totalitas memperagakan pakaian tradisional Nusantara hingga pakaian pengantin tradisional untuk makin dikenal saat berjalan layaknya model profesional di hadapan Dewan Juri. Tak hanya penampilan para peserta yang membuat heboh, namun riuh gemuruh sorak-sorai para pendukung tak kalah totalitasnya memberikan semangat kepada wakil kelasnya masing-masing. Bahkan ada yang membuat spanduk dan poster khusus sebagai wujud dukungan atas penampilan rekannya di acara ini. Di babak 10 besar, masing-masing peserta diminta menunjukkan kemampuannya dalam public speaking dengan menjawab pertanyaan dalam tempo tertentu di hadapan para juri. Pemilihan putra-putri semasa 2023 ini merupakan salah satu agenda tahunan yang dilaksanakan SMA Negeri 1 Banjarmasin dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana dalam mengembangkan bakat yang dimiliki pelajar, terutama mereka yang mengikuti ekskul, modeling, dan public speaking yang baru di-launching tahun 2022 lalu. Dengan peminatnya yang cukup besar, diharapkan keterampilan yang didapatkan selama mengikuti kegiatan ekskul tersebut bisa bermanfaat dan menjadi bekal saat lulus nantinya. Jadi tahun ini diikuti 56 peserta, 28 putra dan 28 putri yang menunjukkan bahwa masing-masing wakil dari kelas. Kita ada 28 kelas dan masing-masing kelas itu diwakili 1 putra, 1 putri. Tujuan dari pemilihan putra-putri semasa ini kita mau mencari generasi muda, khususnya putra-putri semasa yang mempunyai kemampuan baik di bidang akademik maupun kemampuan di non-akademik. Selain penampilan modeling dari para pelajar, para dewan guru juga tidak kalah heboh dengan tampil totalitas menunjukkan skill modelingnya yang disambut riuh gemuruh oleh para pelajar lainnya. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, Gubernur Kalsel pimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional 2023. Selengkapnya setelah pariwara berikut ini.